Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulana dari kelas MN 23C. Di sini saya akan memaparkan analisis studi kasus Starbucks Corporation. Yang pertama, latar belakangnya, Starbucks Corporation, perusahaan kopi global asal Amerika Serikat, telah dikenal sebagai pemimpin dalam industri minuman kopi premium. Sejak memasuki pasar Tiongkok pada tahun 1999, Starbucks melihat potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut, terutama dengan meningkatnya kelas menengah yang memiliki daya beli tinggi. Pasar Tiongkok menjadi salah satu prioritas utama dalam ekspansi global Starbucks. Mengingat besarnya populasi dan budaya sosial yang mendukung konsumsi kopi sebagai bagian dari gaya hidup modern. Namun, seiring waktu, Starbucks menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Preferensi konsumen Tiongkok mulai bergeser dari kopi ke minuman berbasis teh, sebuah tren yang dipengaruhi oleh akar budaya lokal. Selain itu, kompetisi dalam industri minuman kopi semakin ketat dengan kehadiran pesaing lokal seperti Luckin Coffee yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif dan model bisnis berbasis teknologi. Di sisi lain, perubahan gaya hidup masyarakat Tiongkok yang semakin terhubung secara digital memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar ini. Teknologi seperti aplikasi seluler dan layanan pengiriman menjadi elemen penting dalam strategi bisnis modern di Tiongkok. Untuk tetap relevan dan mempertahankan pangsa pasarnya, Starbucks perlu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kebutuhan pasar lokal yang terus berkembang. Keputusan untuk menggandeng mitra lokal seperti Alibaba menunjukkan bahwa Starbucks memiliki komitmen untuk beradaptasi dengan ekosistem digital Tiongkok. Perusahaan juga berupaya meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menghadirkan konsep gerai premium, yaitu Starbucks Reserve, serta meluncurkan produk-produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen lokal. Selanjutnya, strategi yang digunakan Starbucks di pasar Tiongkok adalah strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Mengapa keduanya? Yang pertama, strategi ekonomi. Hal ini dikarenakan Starbucks melakukan penguatan efisiensi operasional, melakukan investasi jangka panjang, dan melakukan peningkatan pendapatan. Lalu, mengapa strategi pengembangan? Karena Starbucks melakukan adaptasi produk untuk pasar lokal, melakukan kolaborasi dengan mitra lokal, dan melakukan peningkatan pengalaman konsumen premium. Selanjutnya, proses inovasi stage gate. Stage 0, discovery atau idea generation. Aktivitas yang dilakukan yaitu Starbucks mengidentifikasi perubahan preferensi konsumen di Tiongkok dari kopi ke minuman berbasis teh. Yang kedua, tren pertumbuhan kelas menengah dan peningkatan permintaan untuk pengalaman premium memunculkan peluang untuk inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, menganalisis strategi pemain lokal seperti Luckin Coffee yang memanfaatkan teknologi digital dan pengiriman cepat. Hasil dari stage ini, Starbucks menyadari perlunya transformasi strategi khususnya di aspek digitalisasi layanan dan pelokalan produk. Selanjutnya, stage 1 yaitu scoping. Aktivitas yang dilakukan yang pertama, evaluasi kelayakan pasar. Starbucks melakukan studi kelayakan mengidentifikasi bahwa pelanggan di Tiongkok menghargai kenyamanan melalui layanan digital dan pengalaman unik. Yang kedua, analisis kompetitor lokal. Starbucks melihat kekuatan Luckin Coffee seperti efisiensi operasional berbasis teknologi. Yang ketiga, identifikasi fokus strategi.
Starbucks menentukan fokus pada layanan digital, pengalaman premium, dan kolaborasi dengan mitra lokal seperti Alibaba. Hasil stage ini, lingkup strategi disempurnakan menjadi pengembangan layanan berbasis digital, peningkatan pengalaman pelanggan, dan inovasi produk berbasis budaya lokal. Selanjutnya, stage 2, build business case. Aktivitas yang dilakukan yang pertama, pengembangan rencana strategis. Starbucks melakukan investasi dalam aplikasi mobile dan integrasi dengan platform Alibaba untuk pengiriman, meluncurkan konsep Starbucks Reserve untuk menyasar segmen premium, dan melakukan penambahan lebih banyak gerai di lokasi strategis. Yang kedua, analisis keuangan. Starbucks melakukan perhitungan biaya investasi teknologi, perluasan gerai, dan pengembangan produk. Yang ketiga, dukungan pemangku kepentingan. Starbucks mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi untuk implementasi rencana. Hasil dari stage 2 ini, kasus bisnis disetujui dengan investasi besar pada teknologi digital dan peningkatan pengalaman pelanggan premium. Stage ketiga, yaitu development. Aktivitas yang dilakukan yaitu pertama, pengembangan teknologi digital. Starbucks membuat fitur-fitur dalam aplikasi Starbucks seperti pemesanan online, pembayaran digital, dan pelacakan pengiriman. Yang kedua, adaptasi produk. Starbucks mengembangkan menu minuman berbasis teh dan makanan lokal untuk menarik pelanggan Tiongkok. Yang ketiga, peningkatan layanan premium. Starbucks meluncurkan gerai Starbucks Reserve dengan desain unik dan layanan eksklusif. Hasil dari stage ini, strategi operasional dan produk siap diuji untuk memastikan kompatibilitas dengan kebutuhan pelanggan lokal. Selanjutnya, stage 4, testing dan validation. Aktivitas yang dilakukan, yang pertama, uji pasar. Starbucks menguji layanan pengiriman berbasis aplikasi dan minuman baru di wilayah tertentu untuk mendapatkan umpan balik pelanggan. Yang kedua, analisis hasil. Starbucks melakukan pengiriman digital melalui Alibaba, berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan dan produk berbasis teh, menerima respon positif dari pasar lokal. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Starbucks menilai efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan di gerai Starbucks Reserve. Hasil dari stage ini, pengujian menunjukkan bahwa strategi Starbucks berhasil memenuhi ekspektasi pelanggan lokal, namun memerlukan penyempurnaan kecil pada aspek logistik. Stage yang kelima, yaitu launch atau peluncuran produk. Aktivitas yang dilakukan yang pertama, implementasi skala penuh. Starbucks meluncurkan layanan digital dan pengiriman di seluruh wilayah Tiongkok, memperluas konsep Starbucks Reserve ke kota-kota besar, dan memperkenalkan menu lokal secara nasional. Yang kedua, promosi. Starbucks melakukan kampanye pemasaran berbasis digital untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Starbucks menggunakan data dari aplikasi mobile untuk terus mengevaluasi respon pasar dan menyesuaikan strategi. Hasil dari stage ini, peluncuran strategi baru di Tiongkok berhasil mempertahankan posisi Starbucks sebagai pemimpin pasar, dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Model diagnosis holistik yang saya pilih untuk analisis ini yaitu Berkeley Twin. Yang pertama, faktor eksternalnya, pasar dan kompetisi, serta kondisi ekonomi. Yang kedua, misi dan strateginya. Kepemimpinan Kevin Johnson menekankan fokus pada Tiongkok sebagai pasar utama. Yang ketiga, kepemimpinan, pemimpin perusahaan memberikan arahan yang tegas, mendorong inovasi dan adaptasi budaya lokal untuk memperkuat daya saing Starbucks di pasar Tiongkok. Yang keempat, budaya organisasi. Starbucks memiliki budaya inovasi dan orientasi pelanggan yang kuat, memungkinkan perusahaan untuk merancang produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen Tiongkok.
Yang kelima, struktur organisasi. Kemitraan dengan Alibaba menunjukkan fleksibilitas struktur organisasi Starbucks dalam menjalin kolaborasi strategis untuk mendukung layanan digital di pasar Tiongkok. Yang keenam, sistem dan proses. Pengembangan aplikasi mobile dan layanan pengiriman adalah bukti investasi Starbucks dalam teknologi sebagai bagian dari proses transformasi mereka. Yang ketujuh, motivasi dan kinerja. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia lokal menunjukkan upaya Starbucks untuk memotivasi tenaga kerja agar lebih relevan dengan konteks budaya dan pasar lokal. Selanjutnya, Project Life Cycle Model. Yang pertama, initiation. Hal ini dikarenakan peningkatan persaingan, seperti kehadiran merek lokal seperti Luckin Coffee. Yang selanjutnya, preferensi konsumen yang berubah, seperti peralihan dari kopi ke minuman berbasis teh. Yang ketiga, melihat peluang pasar. Starbucks melihat pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah di Tiongkok. Hasil pada tahap ini, penentuan fokus strategis yaitu meningkatkan adaptasi lokal dan memperkuat inovasi digital dan arahan strategis dari CEO Kevin Johnson untuk menjadikan Tiongkok sebagai prioritas ekspansi. Yang kedua, planning atau perencanaan. Yang pertama, kolaborasi dengan Alibaba untuk mendukung layanan pengiriman dan kapabilitas digital. Yang kedua, melakukan penyesuaian menu dengan minuman berbasis teh yang lebih sesuai dengan selera lokal. Yang ketiga, penambahan gerai baru termasuk konsep premium seperti Starbucks Reserve. Yang keempat, melakukan penguatan aplikasi mobile untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Hasil pada tahap ini, rencana strategis yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta anggaran dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, execution. Starbucks meluncurkan layanan pengiriman berbasis aplikasi bekerja sama dengan Alibaba. Selanjutnya, Starbucks juga menawarkan menu lokal dan minuman inovatif yang disesuaikan dengan preferensi pasar Tiongkok. Starbucks juga membuka lebih banyak gerai dengan konsep premium di kota-kota besar. Lalu, Starbucks mengembangkan kampanye pemasaran yang relevan secara budaya, seperti memperingati tradisi lokal di gerai Starbucks. Hasil pada tahap ini, implementasi strategi yang terlihat pada penguatan kehadiran digital, penerimaan produk lokal, dan peningkatan pangsa pasar. Yang keempat, monitoring atau pemantauan dan pengendalian. Starbucks menganalisis data penjualan, jumlah pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Starbucks juga memanfaatkan ulasan dari aplikasi dan media sosial untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Lalu, Starbucks juga memastikan pelaksanaan program kemitraan dengan Alibaba berjalan sesuai target. Hasil pada tahap ini, penyesuaian strategi sesuai dengan hasil monitoring, seperti menambah variasi menu lokal atau meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang kelima, yaitu closure atau penutupan atau evaluasi akhir. Starbucks mempertanyakan apakah strategi berhasil meningkatkan pangsa pasar di Tiongkok. Yang kedua, memutuskan apakah strategi ini dapat diterima ke pasar lain. Lalu, Starbucks mengidentifikasi praktik terbaik untuk digunakan dalam proyek mendatang. Hasil pada tahap ini, laporan akhir yang menunjukkan dampak perubahan strategi terhadap pertumbuhan bisnis di Tiongkok. Selanjutnya, analisis force field pada Starbucks Corporation. Yang pertama, driving force atau kekuatan pendorongnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Yang kedua, kolaborasi dengan Alibaba mendukung pengembangan kapabilitas digital. Yang ketiga, penyesuaian menu dengan preferensi lokal seperti minuman berbasis teh, meningkatkan daya tarik produk di pasar Tiongkok. Yang keempat, arahan CEO Kevin Johnson yang fokus pada Tiongkok memastikan bahwa perubahan strategis ini didukung oleh manajemen puncak. Lalu, risk
restraining force atau kekuatan penghambatnya. Yang pertama, persaingan yang ketat. Yang kedua, preferensi konsumen yang berubah. Yang ketiga, tekanan budaya dan lokalitas. Yang keempat, ketergantungan pada inovasi teknologi. Strategi untuk mengelola force field. Yang pertama, memperkuat driving force dengan cara pertama melanjutkan investasi pada teknologi dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, menjalin kemitraan lebih dalam dengan perusahaan lokal untuk meningkatkan penerimaan pasar di Tiongkok. Yang ketiga, menonjolkan elemen budaya lokal dalam kampanye pemasaran untuk meningkatkan keterhubungan dengan konsumen. Selanjutnya, yang kedua, mengurangi restraining force. Yang pertama, mengembangkan strategi harga yang lebih kompetitif sambil tetap menjaga kualitas dan citra premium. Yang kedua, menyediakan opsi minuman berbasis teh yang berkualitas tinggi untuk menjawab preferensi konsumen. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada staf lokal untuk memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Dari kesiapan perubahannya, langkah yang diambil oleh Starbucks Corporation adalah successful change possible. Alasannya yaitu, yang pertama, tingkat urgensi yang tinggi. Starbucks menyadari persaingan yang ketat dan dinamika pasar yang berubah membuat adaptasi sangat penting bagi kelangsungan bisnis Starbucks di Tiongkok. Yang kedua, arah yang tepat. Starbucks memiliki visi yang jelas dengan strategi yang terstruktur, termasuk fokus pada digitalisasi dan adaptasi lokal. Yang ketiga, resiko terkelola. Dengan proses monitoring yang ketat dan data-driven decision making, resiko perubahan dapat diminimalkan. Baik, tujuan presentasi saya di sini adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas ini. Namun, tidak bisa dihindari bahwa Starbucks memang harus diboikot ya. Selanjutnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangi informasi atau mungkin kesalahan dalam analisa. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.